Bapak Ibu yang terkasih, selamat siang. Selamat tidur. Biasanya kalau habis makan, perut penuh, gaya gravitasi ke bawah langsung semuanya gitu. Tapi tidak apa-apa. Saya adalah seorang imam yang tidak pernah tersinggung kalau melihat umatnya tertidur. Nggak gitu ya. Dia di rumah susah tidur. Di rumah Tuhan dia cepat tidur. Haleluya. Semoga dia cepat dipanggil Tuhan. Maka jangan tidur. Saya harus hormat kepada Romo Tarno. Hebat sekali. Apa yang mau saya katakan sudah dihabisi nama dia. Ini namanya bokang tau, you know, gitu ya. Ngambil rejeki orang. Tapi ada beberapa hal, mumpung gak ada orangnya. Ada beberapa hal yang ingin saya kritik. Pertama, Romo Tarno dari tadi mengatakan, bayang, saya hanya bisa membayangkan. Saya hanya bisa mengimajinasikan. Padahal membayangkan bisa lebih liar dan berdosa daripada kenyataan. Tepuk tangan untuk Romo yang harus bertobat ini. Jadi beliau tadi mengatakan, saya tuh hanya bisa membayangkan lebih bahaya. Ini mengajarkan ibu-ibu supaya membayangkan suaminya seperti artis Korea. Kacau gitu ya. Bukan membayangkan mungkin. Kami para imam tahu tentang hidup perkawinan bukan dari pengalaman, tetapi dari konsultasi. Itu yang membuat kami bertahan menjadi imam. Gitu. Gak ada pasangan yang beres-beres datang pada pastor. Gak ada yang datang, Romo saya mau konsultasi. Gimana? Ih saya bahagia banget dengan suami saya. Dia baik banget. Gak perlu konsultasi kayak gitu mah gitu ya. Selalu orang datang dengan apa? Masalah. Lihat saudara-saudara dengan masalah. Tapi yang menyenangkannya umat Katolik baik. Setelah konsultasi masalah belum beres, persembahan selalu datang ke gereja. Umat Katolik itu memberikan yang terbaik pada romo-romonya. Betul atau tidak? Pernah kan ibu-ibu memberikan kepada romo-romonya makanan yang habis dipanaskan? Nggak ada. Dengan suami? Rasakan bapak-bapak, rasakan. Saya ikut mendoakan. Jadi kalau bapak-bapak di sini banyak berkorban, nanti di surga juga berkorban. Lalu yang kedua, Romo Tarno tadi mengatakan, wih sangat menghayati, benar. Dalam cerita-ceritanya menghayati. Hai beb, cantik banget kan. Saya tuh berpikir beb tuh apa ya? Oh BAB, beb itu kan beb. Iya kan beb itu BAB toh, gitu ya. Panggilan sayangnya beb, hai beb gitu. Lalu Romo Tarno tadi menceritakan masa kecilnya. Masih ingat? Tentang apa? Cari rumput. Tidak semangat. Tapi pada saat melihat seorang wanita pujaannya, semangat itu muncul lagi seperti orang kalau sedang terasuki Roh Kudus. Dan dia kenapa tidak mau reuni? Kenapa coba? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Saya kasih hadiah mobilnya Romo Tarno, ambil Tono. Ya terserah saya, orang saya yang mau ngasih kok. Kenapa Bu? Kenapa nggak mau? Cinta, beliau mengatakan cinta lama belum kelar. Pertanyaan saya adalah, dalam kasus Romo Tarno ini, Romo Tarno yang mencintai wanita itu tidak mencintai Romo Tarno, gitu ya.
Tolong jangan ngomong-ngomong, jangan ngomong-ngomong. Itulah sebabnya tidak mau reuni, betul? Gue kok dibohongin. Jangan ngadalin buaya, gitu ya. Saya dari tadi merenungkan kenapa ya Romo Tarno begitu anti dengan reuni-reuni gitu ya. Saya mulai curiga gitu. Ya saya juga sama dengan Romo Tarno, tidak terlalu mendukung reuni. Karena seringkali, tadi moderator mengatakan setahun sekali. Ada reuni yang sebulan sekali, bahkan seminggu sekali. Sinting po, reuni seminggu sekali kata saya tuh. Edan ini namanya. Lalu tadi Romo Tarno bagus memberikan nasihat. Ibu-ibu tolonglah bersolek di depan suami bersolek gitu ya. Tapi tadi Romo Tarno salah lagi. Salah menurut saya. Bersolek itu harus tapi jangan lama-lama. Bodoh. Bodoh, nggak pernah jadi perempuan. Itu bodoh. Makin tua itu bersoleknya makin lama, betul atau tidak? Betul. Karena mau dicoreng-coreng seperti apapun, kok jelek terus ya gitu. Tanya buayanya gitu. Gue sakti gitu ya. Ya, jadi saya mengatakan justru makin tua makin lama gitu. Karena pernah bapak-bapak mau kondangan dengan istrinya gitu. Saya kebetulan juga dijemput oleh bapak itu. Saya jemput Romo dulu gitu. Kenapa Pak? Nungguin istri saya mah kalau udah dari mau ke kondangan lama gitu ya. Ya sudah, saya datang itu sudah setengah jam belum keluar istrinya. Gitu. Setengah jam saya nunggu. Untung bukan istri gue. Kalau istri saya sudah saya karungin mutilasi kata saya. Lalu apa yang terjadi setelah keluar? Itu keluar suami cuma oh kayak gitu. Lalu saya juga ngomong dengan istrinya, dengan suaminya, Pak 1 jam cuma gitu doang. Ya sudahlah. It's a big problem for wanita gitu. Apalagi wanita ini harus sadar makin tua semuanya makin tertarik. Gitu. Ya sudahlah. Sudah makin turun ke bawah gitu ya. Mau ditarik-tarik seperti apapun gitu. Kan ada tuh yang mau di Jakarta atau di mana bukan dibotok, kalau mau ada pesta 80 jutaan ditarik semuanya. Beda banget. Ibu bisa kayak tapi jangan buka ini tetap sama kalau wajahnya doang gila ditarik semua. Di sini plester. Dan tidak boleh tertawa terbahak-bahak. Karena apa? Pecah semuanya nanti. Maka ada di tetangga saya itu operasi plastik ibu-ibu. Baru setengah tahun retak-retak. Plastiknya made in China. Jadi KW. Baiklah. Saya tadi kalau Pastor Tarno berbicara tentang idealisme, tentang ajaran gereja, hidup perkawinan seperti apa, saya berbicara tentang realitas perkawinan. Walaupun tadi Romo Tarno banyak berbicara tentang realitas perkawinan sih, beliau banyak mengatakan hal itu. Masih belum datang ya Romo Tarno ya? Dia tahu deh. Tahu bahwa akan dibully gitu ya. Karena hal yang mengagetkan pun tadi Romo Tarno. Semua umat waktu Romo Tarno menjelaskan motretin bahan dia. Saya ngasih motretin saya. Gitu. Mana dia?
Lalu bedanya lihat, saya jalan ke sini, Romo Tarno di situ aja terus. Itu sadar diri gitu ya. Sudah selesai membulinya. Kalau kita berbicara tentang mengusik yang asik-asik, bukan mengulik yang asik-asik ya Pak. Memang moderator boleh berbicara apapun. Mengusik yang asik-asik, tetapi yang asik bisa jadi nyebelin. Cerita tentang luka hatinya dengan Romo Tarno saja. Bagaimana perkawinan ini lama-lama tidak jadi anugerah lagi, tetapi apa? Musibah. Apakah hanya perkawinan belaka? Tidak. Pilihan hidup mau seperti apapun bisa mengalami seperti ini. Awalnya wah semangat, pantang mundur, mau pacaran, banjir, tenang, gue berenang, yang penting bersama elu, gue, lu, yang lain N, edan. Ya emang Anda ingat toh, jatuh cinta sejuta. Oh, usianya udah tua-tua ya. Ini seminar yang tidak tepat, saudara-saudara. Maaf, jangan tersinggung. Kalau tersinggung jangan ngundang saya lagi. Beres toh? Saya tuh tadi mau masuk seminar gitu ya. Kan ini seminar tentang memperbaiki hubungan keluarga gitu. Lalu yang saya lihat, ya ampun. Bahkan tadi Romo Tarno cerita, beberapa ibu-ibu di belakang saya ngomong, sudah sendirian. Terus ngapain datang seminar, kata saya itu. Saya nanti tolong kalau seminar itu diseleksi gitu ya. Tapi ya sudahlah, namanya juga encim-encim, susah diatur. Lihat Bapak Ibu, mari kita lihat kenapa bisa terjadi bahwa cinta itu bisa mengalami sampai kepada kebosanan. Istilahnya adalah falling in love, itu jatuh cinta, tapi juga lama-lama bisa falling out of love, bosen. Saya pun sama, hidup sebagai imam bisa bosen. Apalagi kalau imam serumahnya itu tidak bisa milih. Bayangkan saya dengan Romo Tarno misalnya serumah, ya ampun. Tidak diapa-apain aja dia sudah hamil gitu. Mumpung gak ada dia, dan dia adik kelas saya. Jadi di dalam hidup imamat kami pun mengalami saat dimana kami merasa tidak motivasi lagi, disebut sebagai demotivasi. Maka jangan salah kalau ada imam-imam seringkali dalam pelayanannya misa seperti otomatis, Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus. Bersamamu. Saudara-saudara, hari ini Natal. Yesus lahir jauh di Nazaret.
Amin. Ada imam yang kehilangan motivasi, ada. Maka para imam itu diwajibkan tiap tahun rekoleksi, retret lagi. Retret itu supaya apa? Kembali motivasinya. Ingat, setiap tahun itu imam harus mengucapkan janji imamat kembali. Kapan? Jumat salah, Kamis putih. Oh alah. Keuskupan Bogor ini bagaimana? Jumat suci. Seorang imam pun harus membaharui janji imamat mereka. Supaya apa? Muncul lagi api semangatnya. Sama, saya kalau bertemu dengan pasangan suami istri, tolong munculkan kembali semangatnya. Maka kadang-kadang kalau udah ada rekoleksi keluarga, saya ngomong, setelah rekoleksi, jalan-jalan berdua. Anak-anak kasur kunci di kamar. Biarin gitu ya. Si tole-tole ini diam di rumah gitu ya. Ingat bapak-bapak di belakang jangan protes gitu ya. Jadi lihat, sering kenapa perkawinan sampai titik jenuh, tidak ada perasaan lagi. Bahkan ada beberapa bapak-bapak yang ke gereja pegang istrinya. Nggak ada bedanya dengan pegang karung gitu. Ada seorang kakek 70 tahun, dia tanya pada saya, Romo saya normal nggak ya Romo? Apa? Kata saya tuh kalau nyenggol istri saya udah nggak ada setrumnya. Tapi kalau istri orang lain kok langsung deg-degan ya Romo? Terus saya ngomong, Bapak normal banget gitu ya. Dia malah tanya saya, kalau Romo bagaimana? Terus saya tanya, mau jujur atau bohongan? Jujur Romo. Kalau saya menyentuh wanita, tidak nyetrup apapun. Tidak nyetrum saya. Anda lihat nanti turun mobil yang saya pakai. Ada moto di sana, no woman, no cry. Saya kalau menyentuh tubuh dan darah Kristus baru bergetar. Lihat umat Bogor ditipu aja mau, lihat. Jadi sekarang kita bisa tahu bahwa kalau Anda mengalami hidup perkawinan itu tenggelam dalam kebosanan, tenang. Oke. Manusiawi. Jangan sedikit-sedikit kita anulasi. Kita ke catatan sipil. Kampret Anda ini gitu ya. Emang cuma Anda yang punya masalah gitu ya. Jadi tolong juga jangan sedikit-sedikit konsultasi. Tahan. Menyedihkan, pasangan-pasangan yang remaja ini sekarang itu sedikit-sedikit mudah cerita pada mamanya. Coba ibu-ibu, ibu yang sudah 30 berapa tahun? 39 tahun pernikawinan ya. Ibu waktu terluka oleh bapak, pasti pernah toh, walaupun kelihatannya bijaksana, pernah toh melukai. Jangan bohong. Oh banyak. Oke, saya tidak. Ini bukan kamar pengakuan dosa. Saya hanya mengatakan, apakah kalau terluka ibu cerita pada ibunda? Tidak. Itu bukan mentalitas ibu-ibu zaman. Ibu tahun berapa sih? 40-an.
Tahun 20? 54. Tahun 50-an, 60-an, kelahiran 50, 60, 70, nggak akan cerita sedikit-sedikit pada orang tuanya. Karena apa? Karena kalau cerita, ibunya akan ngomong apa? Rasa no dewe. Aku mbien wes ngomong. Ya atau tidak? Menahan. Tapi sekarang yang baru-baru menikah ini, kalau udah terluka, cerita langsung pada siapa? Orang tuanya. Dan mamanya akan ngomong apa? Ini yang kadang-kadang mamanya juga mohon maaf. Oke, Anda akan berkata, Romo, mana ada seorang ibu tega mendengar anak perempuannya dianiaya, betul atau tidak? Terzolimi. Istilah religiusnya. Pasti kalau mendengarkan anak perempuannya cerita kayak gitu, mamanya langsung ngomong apa? Sudahlah, kalau nggak kuat ya udah jangan ditahan-tahan, nggak apa-apa. Hidup perkawinan itu kan cari bahagia. Ini lihat, yang menjadi setan pun bisa mamanya sendiri. Kalau tadi ada satu setan 1 sampai 7. Ini mungkin yang ke-18. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, lihatlah sekarang apa yang bisa kita pelajari dari kisah yang tadinya asik bisa tidak menjadi asik. Kenapa muncul seperti itu? Sejak zaman Kejadian sudah ada yang asik menjadi tidak asik. Kejadian 3 bab 3 ayat 8 sampai 13. Bapak moderator bisa tolong dibacakan daripada moderator ngantuk-ngantuk di situ. Amplopnya sama. Bahkan moderator ini amplopnya 2, enak tenang. Mohon maaf Pak. Silakan. 2 dikirim ke seminari semua Romo. Kejadian 3 ayat 8 sampai 13. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap di taman Eden, bukan taman Golgota. Di taman Eden supaya menikmati apa? Rahmat Tuhan. Bagus kalau mendalami kitab itu. Tuhan berkata, semua buah-buahan, pohon-pohonan boleh kau makan. Tetapi untuk yang satu ini jangan kau makan. Karena kalau kau makan nanti kau mati. Jadi Tuhan itu memberikan berkat dulu. Dan memberi larangan ini takut manusia mati. Keren Tuhan itu. Tapi setan membalik. Kamu tidak akan mati. Pada saat kau makan, kau akan seperti Allah. Kau akan seperti Tuhan. Maka dimakanlah. Lalu hal-hal yang normal menjadi tidak normal. Lihat, kan mereka telanjang. Normal. Malu pada saat awal? Tidak. Tetapi setelah berdosa, malu. Lihat. Perkawinan awal, waktu malam pertama Anda terang atau gelap? Kalau saya tahu, Bapak Ibu saya tahu waktu malam pertama. Saya anak pertama. Ya, betul. Ketahuan dari hasilnya. Suster ketawa ya. Wow. Curiga saya. Jadi hal yang tadinya tidak mengganggu menjadi mengganggu. Inilah dosa.
Jadi dosa itu dulu sih nggak apa-apa. Kenapa dosa itu muncul? Karena hal kecil, hal yang dulunya biasa aja bisa saya tolerir. Setelah menikah sekian lama, saya jadi kecewa, saya marah, nggak suka. Nanti kita bisa lihat. Lalu yang menarik, setelah berdosa, apa yang terjadi? Allah ngomong kepada laki-laki, kamu makan ya? Apa jawaban laki-laki? Perempuan. Enggak ngomong, iya makan. Enggak, perempuan. Lalu perempuan, oh kamu makan. Apa perempuan? Ular. Si ular nggak bisa nyalahin lagi. Jadi memang apa, lihat, hal yang asik menarik itu bisa menjadi tidak asik karena orang lebih mudah mencari kesalahan dalam diri orang lain. Saya selalu mengatakan, saya tidak bahagia karena pasangan saya. Saya tidak bahagia karena dia. Ini lihat. Maka kapanpun Anda tidak akan pernah bahagia. Karena yang tidak membahagiakan Anda siapa? Pasangan Anda. Ya ampun. Ih. Tolong panitia. Ini sekali aja dan terakhir ya saya ngisinya ya. Saya udah kenceng-kenceng ngomong gitu ya. Nggak nangkep. Oh mic-nya, thank you. Ini bekasnya pastor tadi. Sudah disterilisasi toh? Karena dia lama-lama bisa mencintai saya karena mic ini. Jadi perhatikan bahwa kita tidak akan pernah bahagia sampai kapanpun. Ingat Bapak Ibu, selama Anda selalu menyalahkan bahwa yang tidak membahagiakan saya adalah pasangan Anda. Sampai kapanpun, saya jamin. Anda bolak-balik konsultasi pada Romo Tarno, saya jamin dia akan gantung diri. Capek lah ngedengerin masalah Anda terus gitu ya. Maaf. Banyak orang Katolik minta mendapatkan mujizat dari Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Tapi kita tidak mau menuruti apa maunya Tuhan. Terus gimana bisa diberkatin? Memang kalau saya seminar selalu ada roh-roh jahat yang keluar ya. Kan saya pernah cerita juga tuh dalam sebuah seminar apapun, ada seorang bapak sambil merokok ngomong pada saya, Romo tolong doakan saya ya supaya saya sehat, punya jantung bersih, nggak kena paru-paru basah. Terus saya mengatakan, Pak, minta doa Bapak Uskup aja lah, kata saya itu. Ini levelnya udah uskup, kata saya doanya. Jadi perhatikan, kita selalu mohon Tuhan, mohon supaya saya punya keluarga yang indah, nyaman. Tapi saya tidak pernah mau melakukan sesuatu untuk membangun kenyamanan, kerumahan dalam diri saya. Maaf, Anda membohongi Tuhan. Anda nggak perlu berdoa deh kayak gitu. Tuhan pun akhirnya kesel. Kan tidak pernah Tuhan meninggalkan doa orang benar toh. Dia belum menjadi orang benar. Nah saudara-saudara, pertama-tama harus dilihat bahwa liturgi pun mengajarkan kita untuk rendah hati, bukan menyalahkan orang lain. Lihat di dalam ritus tobat, apa yang dikatakan dalam ritus tobat? Saya berdosa. Sekarang ditambahin lagi ya,
Kan tadinya cuma berdua, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Ya sekarang jadi 3, maksud saya. Lama-lama saya serangan jantung di sini. Ya. Jadi perhatikan, kadang-kadang ada suami istri juga, istrinya ikut misa. Lalu pada saat ritus taubat, dia tidak mengatakan saya berdosa. Dia berdosa, dia sungguh berdosa gitu ya. Jadi kalau demikian, perhatikan bahwa masalah akan menjadi besar. Nah sekarang mari kita lihat apa sih masalah yang muncul di dalam konflik suami istri ini. Ini memang penelitiannya sudah agak lama, bukan agak lama, lama banget gitu ya. Tetapi kok waktu saya lihat masih up to date ya sekarang. Apa? Ada survei yang mengatakan apa penyebab konflik terbesar di dalam perkawinan. Lihat di sini yang pertama adalah 35% mengatakan pribadi pasangan yang berubah. Yang kedua, masalah ekonomi. Yang ketiga, masalah lain-lain. Ini sama presentasinya, masalah anak dan masalah orang ketiga. Jadi penyebab konflik terbesar justru pada perubahan pribadi pasangan yang tidak saya duga, yang tidak saya kira. Saya pernah bertemu dengan seorang istri yang mengatakan, Romo, dia itu dulu baik banget, ngobrol terus cerita, waktu pacaran dia cerita dengan saya, kita enak ngobrol, nyaman kalau duaan. Kami setelah nikah 5 tahun Romo, dia nggak pernah cerita lagi, diem aja. Dia kalau dia oh gitu Bu, iya Romo, saya jengkel dengan bapaknya. Ibu, ada seksi kesehatan kan? Di sini dekat rumah sakit atau rumah duka? Lalu akhirnya si bapak ini saya tanya, Pak, kenapa dulu waktu pacaran Bapak sering ngobrol, cerita, sekarang setelah menikah Bapak ndak pernah mau cerita lagi? Lalu suaminya ngomong, Romo, gimana bisa saya cerita? Baru ngomong, baru narik napas mau ngomong aja ya, itu istri terus merepet-merepet Romo. Terus saya ngomong, oh pantesan Pak, saya 10 menit aja ngomong dengan istri Bapak, saya cuma ngomong 2 kata. Jadi hati-hati bahwa bisa terjadi pasangan ini berubah karena apa? Karena dia seperti itu. Karena dia seperti itu. Tidak ada di dalam perkawinan yang orang itu berubah sendiri gitu, berubah gitu, jadi gila gitu. Dan pasti ada penyebabnya. Dan penyebab utama di dalam perkawinan siapa lagi kalau bukan pasangan. Tolong ibu-ibu, kalau Anda ngomong ini tuh semangat, langsung bertobat ya. Jangan hanya pintar pasangan gitu ya. Sadari dan lakukan, oke? Sebelum kita menghadap Tuhan. Jadi pribadi pasangan bisa tadinya menarik hati, lama-lama menjadi menjengkelkan. Tadinya ngomongnya enteng-enteng, lama-lama, Romo, saya punya istri beda, jarang ngomong.
Tapi kalau ngomong singkat, padat, menyakitkan. Ada yang nyelekit terus gitu ngomongnya, selalu ngece terus. Jadi itu yang menyebabkan apa, Romo? Tuh lihat istri saya tuh kalau ngomong selalu nyakitin, selalu maluin saya. Laki-laki amat sangat pantang direndahkan. Mohon maaf. Gue laki-laki. Atas nama yang tepuk tangan di belakang. Mengapa mereka di belakang? Karena istrinya berkata, di sini aja. Ya. Jadi pada saat suami tidak dipenuhi apa yang dia inginkan, akhirnya dia akan menjadi kontraproduktif, akan melawan. Sama, istri itu butuh apa? Istri itu betul butuh disayang. Istri itu butuh pada saat cerita, Pak, kadang-kadang kan gak nyambung laki-laki karena gak ngerti, gitu ya. Bukan laki-laki bodoh. Pak, kita nangis bareng-bareng yuk. Saya baru ngomong, jangan mempermalukan suami di depan umum. Ini istri yang ngomong, bodoh suami itu. Pak, nanti kita novena, Pak. Semoga Bapak masuk surga, Ibu di pintunya aja. Just kidding. Gue jadi mau cerita apa tadi ya? Gara-gara bodoh sih ah. Jadi pada saat sang istri itu dipenuhi apa yang dia butuhkan, maka istri akan memberikan tadi seperti yang dikatakan Romo Tarno. Pada saat saya hidup itu seperti gaung. Anda tahu gaung? Kalau kita di antara bukit-bukit batu, teriaknya akan bergaung lagi. Ya, gema atau gaung ya. Mari kita seminar tentang gema atau gaung. Ini orang Bogor nggak bisa memaklumin sedikit pun ya Tuhanku Yesus. Gua baru sekali seminar di Bogor, rasanya penuh penderitaan ini. Eho. Nah, bahasa Inggris eho. Udah nggak ada yang lawan lagi toh. Eho. Eho itu muncul lagi toh. Nggak mungkin saya teriak langsung ya. Eko ganteng, pasti balik lagi ganteng, betul nggak? Kecuali kalau tiba-tiba jelek, pasti ada setan di sana. Lihat, jadi sama di dalam perkawinan pun. Kenapa akhirnya suami bukan tidak mampu merespon seperti apa yang diinginkan oleh istri, tapi dia tidak mengerti. Tidak mengerti. Karena laki dan perempuan itu berbeda. Justru yang berbeda ini disatukan untuk saling melengkapi, bukan saling membodoh-bodohin. Melengkapi. Lah kalau saling mengerti mah kawin we sesama jenis. Atau kawin dengan anjing kan sekarang gitu. Kadang-kadang saya lucu, banyak ibu-ibu yang bisa ngobrol dengan anjing, dengan suaminya nggak bisa ngobrol. Dan ibu itu yakin anjingnya ngerti. Bodoh banget kata saya. Padahal anjing cuma dan si ibu ngomong, tuh Romo si Blacky ngerti, tuh Romo si Blacky tuh tahu tuh dia sedang senang. Terus saya ngomong ke bapaknya, Pak nanti kalau istri ngobrol, Bapak gini aja. Tidak bisa dimengerti. Maka pada saat suami capek, lelah dari pekerjaan, apalagi tinggalnya di Bogor, kerjanya di Jakarta, Anda mengerti itu perjalanannya jauh sekali. Pas pulang, istrinya langsung ngomong, Pak,
tadi ada orang datang nagih utang. Itu suami langsung darah tinggi kebablasan. Jeprot lah gitu ya. Adalah pemahaman makna cinta, apa artinya cinta, lalu keuangan, keluarga besar, mertua, kepoh, ingin selalu tahu urusan anaknya, nanti beda agama, beda gereja, itu pun menjadi masalah. Tentang iman, nanti saya perlihatkan kenapanya. Saya mau berbicara tentang pemahaman tentang cinta dahulu. Lihat, kalau orang mengatakan aku cinta padamu, rupanya kita lihat kenyataannya aja ya. 32% artinya aku ingin memilikimu. Sedangkan 5 aku ingin berkorban untukmu, artinya aku cinta padamu itu aku ingin berkorban untukmu. Cuma 17% yang mengartikan bahwa I love you itu aku mau berkorban untukmu. Cuma 17% orang yang mengatakan seperti itu. Hampir kebanyakan orang mengatakan aku cinta padamu, itu berarti apa? Aku milik, engkau milikku. Lu punya gue. Lu macem-macem modar. Maka tadi toh ada bapak-bapak yang diceritakan di wayang itu oleh Romo Tarno. Bapak itu siapa mengatakan siapa yang cantik di rumah. Kalau yang di pojok itu saya tanya, Pak, yang cantik di sini siapa? Pasti si bapak itu berkata, istri saya suruh keluar dahulu. Betul Pak. Jujur Bu Bagus, namanya Bu Bagus. Tapi kan cuma ngomong doang toh. Iya. Di dalam hati siapa yang tercantik? Oh iya. Bapak ini langsung ngomong, menurut hukum perkawinan dia yang cantik. Jadi bisa jadi bahwa di dalam perkawinan itu dia milikku, sehingga akhirnya apa? Hidup saya otomatis diatur oleh pasangan saya. Maka ada seorang istri, para istri yang pinter sekali, tetapi setelah menikah langsung jadi drop. Kenapa? Karena apa? Tidak diberi kesempatan. Tidak diberi kesempatan. Saya teringat ada sebuah warung punya Katolik. Kalau istrinya yang jaga, laku. Tapi kalau suaminya yang jaga, gak ada yang datang. Terus saya tuh kenapa ya gitu ya. Saya nyobain datang ke toko itu, pas suaminya yang jaga, sepi. Padahal sudah ada di situ monyet, kucing yang gini. Sudah pasang kucing yang kayak gini tuh. Kata saya tuh jangan kucing, gambar pastor paroki gini, laku kata saya. Lalu saya datang ke Koh, dia tidak tahu bahwa saya pastor. Koh, mau beli bohlam, tapi LED yang kayak gini. Kagak ada. Nggak ada yang kayak gitu. Yang biasa aja di sini mah. Di toko lain aja, di toko lain ada kali. Kata saya teh, buset, kata saya teh. Ada juga orang yang nggak suka duit, kata saya teh. Ya sudah pergi. Beberapa hari kemudian saya cek istrinya yang dagang. Oh, kelihatan penuh pembelinya. Saya datang,
Kucingnya udah nggak ada yang gini-gini. Lalu saya tanya, Ci, aku mau beli bohlam LED yang kayak gini. Oh Pak, itu sih nggak ada. Tapi ada yang lain Pak, mirip yang kayak gitu. Sama aja, dayanya rendah, terangnya hampir sama. Oh, ini yang menyebabkan orang suka. Gitu. Dia bisa bernegosiasi. Nah, si suaminya kalau nggak ada, titik, nggak ada. Weh kagak ada. Titik, beres gitu ya. Maka tadi istilah Romo Tarno, ya, kalau malam-malam sepi, mah, ayo, apaan? Ayo. Namanya suami kan onnya cepet, istri boro-boro on, masih off gitu ya, malah on. Iya, gitu ya. Kadang-kadang suami istri pakai daster, kutangnya nyangklek gitu ya. Lah, istri langsung, wah, suami langsung, wah, istri apaan sih? Gitu ya. Kok Romo tahu saya pasang CCTV. Sok mau ngapain? Nanti dia di kamar gini-gini. Kedua, apa artinya cinta? Lihat di sini, cinta itu pengorbanan, perlindungan, perhatian, kasih sayang, hubungan seksual. 54% orang-orang mengartikan cinta itu apa? Perhatian dan kasih sayang. Bukan pengorbanan dan pelayanan. Lihat, dan juga bukan hubungan seksualitas semata. Jadi cinta itu banyak dilihat apakah saya diperhatikan atau tidak, apakah saya disayang atau tidak. Ada entah ya, kalau ibu-ibu itu kalau pergi kemana-mana selalu mikirin oleh-oleh. Sampai satu RT dia pikirin. Betul ibu-ibu? Itu emak gue. Apalagi kalau udah ke Jawa, itu beras juga dibawa gitu ya, gitu. Jadi kita bawa mobil tuh seperti apa? Seperti pulang dari, bukan kondangan lagi gitu ya. Seperti pulang dari apa namanya tuh? Seperti orang mau ngasih sumbangan aja gitu. Di atas ditaliin. Ayam ngegantung gitu ya. Tapi itu ibu mikirin, tetangga ini kasih apa. Tapi coba bapaknya suruh pergi. Pulang membawa apa? Nah ini negatif semuanya, Tangan kosong, gak ada apa-apa gitu. Suami itu kalau datang selalu membawa kasih sayang. Apa kasih sayang itu? Sayang, ini bon gua kasih. Jadi rupanya orang mengartikan cinta itu adalah apa? Saya dipenuhi apa keinginan saya. Maka perkawinan salah kalau tujuannya untuk bahagia. Nggak ada. Kalau perkawinan itu tujuannya bahagia, Anda tersesat. Kenapa? Lah kalau tidak